Bismillahirrahmanirrahim. Tetap masih surat Al-Fatihah. Hasasiyatu Umar, sensitivitas Sayyidina Umar. Lidzalika kana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an kana yaqra'ul Fatihah ayatan. Pada waktu itu, pada suatu saat Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridainya, sedang membaca surat Al-Fatihah ayat per ayat. Wa yaskutu bainal ayati wal ukhra, dan beliau itu diam di antara ayat satu dengan ayat yang lain. Baca satu ayat, berhenti, terus kemudian lanjut kepada ayat Al-Fatihah yang lain. Enggak langsung, masih ada jedah untuk diam. Wahina su'ila an sababi sukuniha, dan ketika ditanya tentang sebab mengapa beliau itu diam di antara satu ayat dengan ayat yang lain, qala, beliau itu menjawab, la astamti'u, saya akan menikmati, sungguh saya menikmati biraddi rabbi, jawaban Tuhanku. Jadi satu ayat yang dibaca oleh orang muslim, maka pada waktu itu Allah langsung menjawab apa yang ia baca, sebagaimana yang sudah jelaskan pada tafsir sebelumnya. Walau anna qalbal mar'i istash'ara bi anna rabbahu yarudduhu alaihi hina yaqra'u kulla ayatin. Jika hati orang mukmin merasakan bahwa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjawab setiap apa yang ia baca, min suratil Fatihah la tara min kasratil farah, dari surat Al-Fatihah yang dia baca, tentu orang mukmin itu akan terbang karena begitu bahagianya. Jawami'u khairid dahri, kumpulan kebaikan-kebaikan sepanjang zaman, kumpulan kebaikan masa. Ala ahsasta ma'i bi ahammiyati surah, bahkan engkau sudah merasakan tentang pentingnya surat Al-Fatihah itu. Likulli ma dzakara likulli ma dzukira yaqulu Ibnu Qayyim, dari setiap apa yang sudah disebutkan, berkata Ibnu Qayyim, innallaha ta'ala qad anzala 104 kutubin, sesungguhnya Allah sudah menurunkan kepada umat manusia itu 104 kitab suci. Jama'a ma'aniha fi salasati kutubin, dan Allah mengumpulkan seluruh isi 104 kitab itu dalam 3 kitab suci. Yang pertama Taurat, Injil, dan juga Quran. Wa jama'a ma'ani hadhil kutub, dan Allah mengumpulkan seluruh makna 3 kitab ini fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa jama'a ma'anil Quran fil Fatihah, dan Allah mengumpulkan seluruh isi Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah. Wa jama'a ma'anil Fatihati fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan Allah mengumpulkan seluruh makna Al-Fatihah di dalam dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu berarti. Wa hadhil ayatu maqsumatun ila qismaini, ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terbagi, maqsumatun ilal qismain, terbagi pada 2 bagian. Kilahuma daruriyun fil Islam, kedua bagian itu sangat penting di dalam Islam. Yang pertama apa? Ibadatullahi ta'ala ay mumarasatus sya'air. Yang pertama adalah berkaitan dengan ibadah kepada Allah, atau praktik latihan ritual ibadah di dalam iyyaka na'budu. Ini termaktub dalam potongan ayat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Yang kedua, wal isti'anatu bima khalaqallahu fi hadil ard, minta pertolongannya, menggunakan pertolongannya dengan apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Wa taskhiruha
lin najahi fil hayati wal idaratil ardi wafqa manhajillah, dan menundukkan, mengelola bumi yang Allah ciptakan ini secara sukses di dalam kehidupan, dan mengelola bumi berdasarkan manhajillah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kama sanaro, sebagaimana yang akan kita perhatikan penjelasannya fi suratil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Wa li'anna sahabata fahimu hadhil ayata jayyidan wa tabbaquha bimihwaraiha fi hayatihim, karena sesungguhnya para sahabat memahami ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan bagus, serta mereka mempraktikkannya berdasarkan dua poin itu, yaitu penghambaan kepada Allah dan mengelola bumi berdasarkan aturan-aturan Allah fi hayatihim, dalam kehidupan mereka. Qadul ardah wa najahu fid dunya wal akhirah, mereka memimpin muka bumi, mengelola bumi, dan mereka sukses dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Ya Allah. Wa inna nara fi asrina al-hadir ba'dal muslimin yutabbiquna iyyaka na'budu, dan kita perhatikan di masa sekarang ini sebagian orang muslim mempraktekkan makna atau kandungan iyyaka na'budu, fayaqtasiru fahmuhum lil Islam ala tadayyun faqat, mereka hanya mencukupkan pemahaman mereka terhadap Islam berdasarkan tadayyun faqat, keberagamaan saja. Walil asaf nara al-gharaba, dan kita sangat merasa terenyuh ketika melihat orang-orang barat yutabbiquna, mereka mempraktekkan wa iyyaka nasta'in, ya, kandungan ayat iyyaka nasta'in, wa yaskharu ma fil ardi liidariha wa imaratiha, mereka menundukkan, mengelola bumi ini, menguasainya dan juga mengeksploitasinya. Lakinnal Islam ya'muru tawazun bainal amrayn, akan tetapi ajaran Islam memerintahkan untuk tawazun, seimbang di antara dua hal, yaitu di dalam urusan menyembah Allah dan mengelola isi bumi. Wahada, dan ini ma tubayyinuhu suratul Fatihah biwuduhin, dan inilah yang dijelaskan oleh surat Al-Fatihah dengan begitu jelas. Miftahul Quran, kunci Al-Quran. Falimada summiyat bil Fatihah, mengapa diberi nama surat Al-Fatihah? Hunaka maknayaini lil ismi, itu memiliki dua makna. Ahaduhuma qarib, maknanya yang pertama itu dekat sekali, mudah dipahami. Wa huwa li'annahu iftataha biha al-mushafu, disebut dengan surat Al-Fatihah karena mushaf Al-Quran dibuka dengan suratul Fatihah. Lakinnal ma'na al-ba'ida huwa anna summiyat dhalika li'annaha miftahul Quran. Akan tetapi makna yang jauh, yang butuh perenungan, yang butuh penelitian, bahwasanya Al-Fatihah diberi nama dengan Al-Fatihah, ya, karena ia merupakan miftahul Quran, kunci dari Al-Quran. Artinya lima'anihi, makna-maknanya Al-Quran. Fatihah itu merupakan kunci dari makna-makna Al-Quran. Fiha, ya. Di dalam Al-Fatihah taftatihu kullu suratin min suwarihi, dibuka, dibentangkan setiap surat dari surat-surat Al-Quran. Fakullu kunuzil Qur'ani fiha, maka kandungan-kandungan Al-Quran semuanya termaktub di dalam surat Al-Fatihah. Walau fahimal mar'u,